Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, Dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena Dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid-Nya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya
untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semangat sekali lagi. Shalom. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan yang dan memenuhi dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara
saat tiada jauh, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan yang menuntun dalam meluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka. Sekali lagi katakan, Dia buka jalan. Dia buka. Saya mau dengar lagi. Dengan cara dibukanya jalan. Dia menuntun dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka. Katakan sekali lagi, dengan kasih dan kuasa-Nya. Engkau selalu menakjubkan. Ketika Engkau membuka jalan, kami terpesona. Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar tidak hanya kami yang mengalami hal itu, tapi orang lain juga boleh mengenal Engkau, mengenal kasih dan kuasa-Mu. Bahkan Kau pakai lewat hidup kami Tuhan, mereka juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih, dan ajari kami Tuhan pada saat ini firman-Mu sederhana, jelas, spesifik di hati kami masing-masing. Kami mau dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali boleh melayani di sini. Makasih Bu Hera ya. Puji Tuhan. Saya Yakub, saya pelayanan dari GBI Lewi di Legenda Wisata. Dan mengucap syukur ya karena tadi setelah ibadah pertama saya ngobrol dengan Ibu Gembala di sini ya. Dan saya sangat diberkati melihat bagaimana Tuhan menuntun ya. Kita setia melayani Tuhan, dan Tuhan menuntun semua dan mengajari kita. Dan kita akan mengalami bahwa Dia memang selalu dapat diandalkan. Dia selalu buat jalan, tapi tidak hanya itu. Yang menurut saya lebih penting adalah Dia mengajar kita. Mengajar jalan-jalannya, supaya kita hidup di dalamnya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita itu menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru apanya? Rohnya. Karena manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Waktu lahir baru, roh kita menjadi ciptaan baru. Roh kita menjadi layak untuk bisa menyembah Dia. Sebab Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan karena kita punya kepandaian, nyanyi misalnya atau main musik, tapi karena roh kita bisa menyembah Dia setelah lahir baru. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu status kita, identitas kita. Bahkan tidak hanya itu, kita menjadi warga kerajaan surga. Tapi bersama dengan itu, tidak cukup hanya roh kita lahir baru. Bagaimana dengan jiwa kita? Roh kita memang sudah mengalami justification, dibenarkan, menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Itu yang melayakkan kita boleh panggil Dia ya Aba ya Bapa. Tapi jiwa kita ini butuh proses seumur hidup yang namanya sanctification, penyucian seumur hidup. Kita belajar diubahkan serupa dengan Dia, sehingga nanti tubuh kita juga mengalami glorification. Tapi selama di muka bumi ini ada PR, ada tugas yang mesti kita kerjakan. Tidak hanya untuk melayani Dia, dan memang gak harus jadi pendeta juga, gak harus full time. Tapi hidup kita ini kita persembahkan untuk menjadi alatnya.
Tidak harus kita itu menjadi orang yang spesial, mungkin sekolah Alkitab. Kalau bisa ya puji Tuhan. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Tuhan bisa mengajar kita sesuai dengan tempat kita masing-masing. Nah, waktu kita belajar kebenaran demi kebenaran itu dan kita hidup di dalamnya, maka hukum-hukum kerajaan surga itu akan bekerja menopang kita. Saya enggak bilang itu akan mudah, tapi yang pasti kita bisa. Karena Tuhan yang mengajar dan Tuhan menuntun kita. Kalaupun kita jatuh tidak pernah sampai tergeletak. Itu Mazmur 37 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, saya mau tunjukkan dari surat Paulus di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4, 5 dan 6. Ini tips, ini hal-hal yang Paulus sampaikan kepada muridnya, orang yang dia harapkan untuk meneruskan pelayanan yang sudah besar saat itu. Di ayat 4 Paulus berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus bilang, pertama-tama kamu harus ingat bahwa hidupmu itu kamu persembahkan pada Tuhan dengan satu tujuan bahwa Tuhan berkenan kepada kamu. Memang roh kita sudah lahir baru, itu yang membuat kita itu layak di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa, datang kepada Dia dan Dia mendengar doa kita. Tapi seluruh bagian hidup kita juga perlu kita bawa untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita punya anak, waktu anak kita itu lahir ke dalam keluarga kita, anak itu gak buat apa-apa. Otomatis dia langsung menjadi anak kita. Dan otomatis dia punya marga kita. Kalau orang Batak, orang Ambon, orang Manado khususnya, ya itu punya marga. Marganya langsung melekat. Anak itu gak buat apa-apa. Dan dia akan mewarisi semua yang kita punya. Tanpa dia buat apa-apa. Itu hak dia. Tapi dia perlu sekolah. Kita perlu bawa, kita perlu didik supaya menjadi anak yang dewasa. Nantinya bisa melakukan apa saja yang memang diperlukan bukan hanya buat dia, tapi kalau kita punya perusahaan, perusahaan itu akan diserahkan kepada dia, dia bisa kelola. Jadi dia perlu belajar. Dan pelajaran itu seumur hidup. Jadi waktu kita lahir baru, terima Tuhan Yesus, kemudian kita mulai belajar, bertumbuh. Saya pun dulu nggak tahu hal itu ya, karena saya lahir tuh sudah Kristen. Bapak ibu saya Kristen. Saya nggak ngerti itu lahir baru sampai waktu di SMA 4, tempat saya sekolah, ada KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani di satu gereja di Menteng. Lalu pendetanya tantang sampai mau terima Tuhan Yesus. Saya lupa sih khotbahnya apa, cuma pokoknya saya berdiri aja, satu di antara sekian banyak orang. Nah itu saya SMA kelas 1, rambut saya masih keribu gitu. Ya. Kalau saya naik bus zaman dulu ya, kalau sekarang busnya udah luar biasa. Zaman dulu boro-boro AC ya, nggak ada, berjubel. Ada bus swasta, ada bus PPD, pengangkut penumpang Jakarta punya pemerintah. Itu kalau bus yang swasta, kalau udah penuh, udah miring, ya kondekturnya nanti minta ongkos tuh dari pintu jendela, dia gelayutan. Itu zaman-zaman sangat tidak nyaman ya. Dan saya kalau naik bus PPD, ya, saya berdiri di belakang aja, saya buka kancing 3 gitu, kondekturnya nggak berani minta, ya. Dan saat seperti itulah saya terima Yesus. Nggak ada yang ngajarin saya untuk beli Alkitab dengan uang jajan sendiri. Orang tua saya nggak ajarin baca Alkitab, kami punya Alkitab, nggak pernah dibuka, ditaruh di lemari. Yang saya ingat waktu saya mau ujian SD, ibu saya buka pintu lemari, ada Alkitab di situ, kemudian ada istilahnya piring nasar gitu, ada piring diikat sama serbet putih, lalu dibuka ada uang logam di situ. Ya, saya nggak tahu itu ajaran dari mana, mungkin tradisi. Jadi kami berdoa menghadap itu, ya mau ujian SD, tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, itu yang terjadi sebenarnya. Roh saya menjadi ciptaan baru.
kok ada dorongan untuk cari Alkitab, beli dengan uang jajan sendiri. Dulu kalau ke gereja, Alkitabnya memang ada di gereja. Tapi nggak pernah disentuh. Saya pun nggak tahu itu kejadian keluaran imam boro-boro itu yang perjanjian baru aja nggak hafal. Tapi kok bisa lalu beli renungan harian dulu namanya Saat Teduh. Itu terjemahan itu dari apa namanya tuh ya? Ya? Daily bread, betul ibu tahu ya. Itu terjemahan. Kalau sekarang kan banyak sekali, sekarang udah banyak di gadget udah banyak sekali ya. Tapi siapa yang ngajarin itu? Pendeta saya nggak ngajarin. Itu karena roh saya lahir baru. Saya baca Alkitab urut. Disiplin itu. Sampai kemudian ketika saya kuliah baru saya ketemu dengan kakak-kakak rohani yang ngajarin. Bagaimana merenungkan firman, bagaimana membaca firman, bagaimana membimbing pemahaman Alkitab, kemudian memuridkan orang lain, menginjili orang lain seperti apa. Itu prosesnya. Dan step by step akhirnya saya mulai belajar banyak. Bahwa ada hukum-hukum surgawi yang memang seharusnya kita pelajari dan kita hidup di dalamnya. Saya kasih contoh misalnya hukum surgawi itu apa? Kita kenal yang namanya pepatah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu betul dan itu gak salah. Tapi Alkitab bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Jadi kadang-kadang seperti bertentangan. Dan kita harus belajar hukum-hukum itu supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tidak sekedar kita berdoa, menjerit, nangis, tapi ada aturan-aturan yang mesti kita ketahui. Yang membuat tidak hanya doa kita dijawab, tapi akhirnya kita ngerti ada hal-hal yang gak perlu didoakan. Itu akan datang kalau kita lakukan hal tertentu. Nah Paulus bilang, pertama-tama kamu harus menjadi seperti seorang prajurit. Fokus kamu berkenan kepada Tuhan. Nah Mazmur 37 juga bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau kita punya hati yang mau berkenan kepada Dia, memang gak sempurna. Karena dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, jadi dia bisa jatuh. Tapi janji Tuhan tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Lalu kita belajar lagi lebih jauh lagi. Banyak hukum-hukum yang perlu kita ketahui. Lalu di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Jadi ada aturan-aturan yang kita perlu tahu. Sebagai contoh begini ya. Saya bisa berdiri di sini ya karena ada hukum gravitasi. Ya ini botol minum kalau saya lepas dia akan jatuh karena ada hukum gravitasi. Tapi sekian tahun yang lalu orang ketemu yang namanya hukum Archimedes. Sehingga walaupun ada gaya gravitasi yang menyebabkan kalau kita lempar besi itu akan tenggelam ke dalam sungai atau laut atau air. Tapi karena adanya hukum Archimedes bisa dibuat kapal yang beratnya ratusan ribu ton itu tidak tenggelam walaupun dia berat. Karena ada hukum Archimedes yang dimanfaatkan sehingga kapal itu bisa ngapung. Atau kapal selam bisa menyelam, bisa naik lagi. Kita juga bisa naik pesawat terbang. Kalau naik A380, ya, itu secara total hitungan bisa 400 lebih orang terbang. Bahkan ada yang lebih kalau semuanya kelas ekonomi. Dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Ketinggiannya juga luar biasa dan saya berapa kali kalau terbang jauh tuh ya lihat di monitor di depan saya itu wah suhu di luar itu bisa minus 50 derajat Celcius. Ketinggian tuh bisa 10.000 meter. Kecepatan tuh wah enggak dan kita bisa nyaman tidur begitu. Kok bisa? Mestinya kan kalau pesawat nggak bisa terbang, tapi dia bisa terbang karena
Ditemukan yang namanya hukum gaya angkat atau hukum Bernoulli yang diatur begitu rupa, dimanfaatkan sehingga pesawatnya bisa terbang. Hal yang sama juga begitu. Kita di muka bumi ini seperti saya bilang tadi, ada hukum yang dibilang hemat pangkal kaya, ya, rajin pangkal pandai itu. Tapi ada hukum lain, hukum-hukum surgawi yang membackup kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, lahir baru. Dan kalau kita kenal hukum-hukum itu, kita ikuti, maka kita bisa mengatasi hukum-hukum dunia yang ada ini. Jadi lagu yang kita nyanyikan tadi, itu bisa betul-betul terjadi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buat jalan. God will make a way. Contoh misalnya orang Israel waktu keluar dari Mesir. Sampai di depan laut Teberau, mereka berseru. Di belakang tentara Mesir mengejar. Di depan laut, mau kemana? Dan Tuhan belah laut Teberau itu. Itu secara logika tidak mungkin. Tapi orang Israel di backup dengan Tuhan, pencipta alam semesta ini, sehingga dia bisa atur hukum-hukum dunia yang ada itu bisa diatasi dan laut bisa tersibak begitu. Dan mereka bisa lewat. Kita ibadah hari Minggu tuh bukan sekedar karena kewajiban. Seperti saya dulu, ya karena Bapak Ibu saya Kristen, saya diharuskan ke gereja hari Minggu. Datang aja, ya itu satu hal yang bagus. Tapi setelah saya kenal Tuhan, butuh waktu untuk saya belajar lebih jauh lagi, bahwa ternyata sebagai orang Kristen lahir baru, ada banyak janji yang Tuhan berikan, hukum-hukum surgawi yang Dia berikan, di mana kalau kita hidup di dalamnya, tidak berarti dikatakan semuanya mudah, tapi selalu bisa diatasi. Bahkan yang mustahil bisa diterobos. Lalu yang ketiga, di ayat 6 Paulus bilang, kita harus seperti seorang petani yang bekerja keras. Jadi nggak cukup kita hanya seperti prajurit yang mau berkenan kepada komandan, kepada Tuhan, tapi kita juga perlu seperti olahragawan yang ngerti aturan-aturan di dalam kerajaan surga itu sehingga kita bisa memanfaatkan dengan baik dan kemudian perlu kerja keras, perlu satu hal yang kita lakukan dengan konsisten. Kalau kita belajar Matius 7 ayat 7 ya, mintalah maka akan diberikan kepada kamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah kamu akan pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita nggak cukup minta, tapi ternyata perlu cari. Cari tuntunan Tuhan, cari dasar firman Tuhan dalam doa. Dan yang ketiga, ketuk. Ketuk itu melambangkan ketekunan. Sesuatu yang konsisten kita lakukan. Seperti seorang petani. Nah, saya mau kembali ke ayat 4, seorang prajurit. Ini luar biasa ya. Ketika Paulus bilang seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya, dengan tujuan supaya ia berkenan kepada komandannya, sebenarnya ada hal yang menarik ketika dia bilang kita ini, atau dia katakan kepada Timotius ya, kamu harus seperti seorang prajurit. Kalau seorang prajurit diutus untuk pergi berperang, maka bagian dia tuh cuma nurut. Dia nggak perlu pikir bagaimana perlengkapannya. Saya mau pergi berperang, bagaimana senapannya? Amunisinya bagaimana? Lalu kalau naik pesawat terbang, saya mau terjun, parasutnya gimana? Lalu kalau saya mau diutus ke satu daerah, ongkosnya bagaimana? Gak perlu, karena negara yang mengutusnya akan menyediakan itu. Dan Paulus bilang itu di 1 Korintus pasal 9. Ini Paulus cerita bagaimana dia sebagai rasul, ada hal-hal yang dia lakukan. Lalu di ayat 7, dia bilang begini, 1 Korintus 9 ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Jadi kalau seorang prajurit diutus pergi berperang, maka biaya untuk berperang itu bukan dari dia, tapi dari negara yang mengutusnya. Jadi kalau hidup kita ini memang betul-betul tertuju kepada Tuhan,
kita ingin menyenangkan dia, ingin berkenan kepada dia, tidak selalu saya katakan mudah, tapi yang pasti Tuhan akan sediakan semua yang kita perlukan. Itu pasti. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, caranya kadang-kadang yang nggak pernah kita pikirkan. Kita pikir mesti lewat ini. Ternyata ini nggak bisa. Lalu dia tunjukkan, dia buka jalan lewat yang ini. Dan waktu kita ngalamin itu kita kagum, kita terpesona. Tuhan, engkau hebat, engkau dahsyat. Waktu anak saya yang pertama mau lahir, ya itu pelajaran iman salah satu yang saya dapat ya, bagaimana belajar percaya sama Tuhan. Karena waktu itu saya tidak bekerja ya, dengan arti punya penghasilan dari kantor ya. Saya pelayanan keliling. Lalu saya ingin istri saya melahirkan di rumah sakit yang bagus, yang memang kami continue di situ. Lalu di kelas yang bagus ya, kelas utama atau kelas VIP. Karena di situ bisa sendirian istri saya, jadi saya bisa nemani. Dan yang paling penting adalah sebenarnya saya mau mendampingi dia waktu melahirkan. Ya, saya bersyukur 3 anak lahir semua saya ada di situ. Ya, saya melihat, saya membantu proses waktu keluarnya seperti apa. Istri saya melahirkan anak ketiga sudah usia 40, tapi semua anak kami lahir normal, tapi ada PR-nya. Ya, setiap hari dulu kalau berangkat pagi saya ajak istri saya pengakuan iman. Ngomong, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ya, itu salah satu kebenaran dalam kerajaan surga. Jadi saya ajak pengakuan iman. Ya. Intinya kira-kira mengatakan bahwa saya sehat, saya melahirkan dengan normal, tidak perlu sesar, dan semua biaya tercukupi, dan walaupun hamil saya bisa nikmati pekerjaan, ada malaikat gendong bayi dalam kandungan ini, sehingga nggak terasa berat, tidak ada benturan atau apapun yang mengganggu sehingga tidak ada keguguran, dan spesifik, ya, cukup spesifik, tiap hari. Dan akhirnya memang betul, seperti yang kami katakan itu terjadi. Nah, akhirnya anak kami lahir yang pertama, ya itu secara mujizat dalam arti ya memang waktu itu saya tidak punya dana, ya. Ini kesaksian bukan untuk ditiru ya, karena masing-masing orang punya tuntunan berbeda dari Tuhan. Saya punya sebenarnya beberapa bulan sebelumnya saya sudah siapkan walaupun belum cukup tapi ada tabungan. Tapi dalam satu kebaktian ada tantangan persembahan dan saya ngerti bahwa saya harus beri itu. Ya itu jujur dengan mencucurkan air mata. Karena saya pertaruhkan betul-betul Tuhan nanti waktu melahirkan bagaimana. Tapi yang seperti lagu tadi kita nyanyikan, dia buka jalan. Ya, itu perlu, kalau saya ngeliat ke belakang, saya pikir berani juga ya. Tapi kehidupan Kristen itu sebenarnya nggak tiba-tiba, saudara. Kalau kita continue lakukan bagian kita, itu karena kayak begini, kita sering jalan olahraga. Nanti satu ketika waktu kita mesti jalan cukup jauh, kita cukup kuat. Ya, berapa tahun yang lalu saya dengan teman-teman ke Israel ya, saya jadi abuna. Lalu kami lewat Mesir. Nah di Mesir itu kami naik Gunung Sinai. Ya saya merasa cukup sekali aja ke sana, ke Gunung Sinai. Setelah itu beberapa kali saya ke sana, saya pikir enggak, saya di hotel aja lah, lebih enak di hotel. Ya. Dulu memang ya belum pernah, ya semua naik sudah dengan semangat yang luar biasa. Naik onta 1,5 jam itu udah perjuangan tersendiri. Ya karena enggak ada sadelnya, ya. Lalu ya di pinggir jurang, ngeri sebenarnya sih, tapi ya bisa dilalui. Saya bawa iPad saya, sementara ini saya udah filmkan gitu ya. Lalu setelah sampai di satu tempat, di stasiun perhentian terakhir onta itu, ya lalu kami turun, di situ nggak bisa naik onta, harus jalan 1,5 jam naik ke atas. Nah di situ baru terlihat siapa yang suka jalan pagi, suka olahraga sama yang nggak kelihatan. Baru terlihat di situ. Ya badannya mungkin bisa kuat. Tapi beberapa orang cukup banyak itu udah gak kuat.
Jadi perlu ditopang sama helper namanya. Orang-orang penduduk situ yang menyediakan diri untuk kita digandeng gitu. Agak digendong, agak diangkat gitu. Ya, lumayan bayarnya, kalau nggak salah 20 US dollar ya, apa 10 gitu. 20 kalau nggak salah, sekali naik, nanti turun bayar lagi. Sementara ontanya cuma $1 apa $1,5 ya dulu. Nah jadi kalau nggak pernah jalan, nggak pernah olahraga ya itu akan setengah mati. Nah saya bersyukur, saya suka jalan, saya suka olahraga walaupun nggak berat ya. Mungkin fun walk, tapi kaki saya cukup kuat untuk naik seperti itu. Kehidupan Kristen seperti itu. Kalau kita continue membangun hubungan dengan Tuhan, ada satu masa-masa yang sulit selalu bisa di atas. Ya. Mungkin ada saat-saat kita agak stretching gitu iman kita, tapi bisa dilalui. Tapi sementara itu kita perlu belajar hukum-hukumnya tuh apa aja. Nah, waktu anak pertama lahir, akhirnya semua biaya terpenuhi, ya. Dan tidak hanya itu ya, ada mujizat demi mujizat terjadi berikutnya. Lalu waktu anak kedua, itu pelayanan saya udah banyak ya, jadi iman sudah lebih terlatih lah. Tetap berdoa untuk hal yang sama. Saya minta supaya lahir di kamar yang sama ya, yang kelasnya sama. Bahkan saya lebih spesifik doa waktu itu ada 3 hal saya minta. Yang pertama supaya waktu ke rumah sakit jalanannya gak macet. Karena rumah sakit itu terletak di daerah Jakarta Pusat yang macet. Yang kedua saya minta waktu ke rumah sakit, anak saya yang pertama gak rewel karena dia nempel sekali sama ibunya. Lalu yang ketiga saya minta jangan bentrok dengan jadwal pelayanan. Itu saya doain terus. Karena pelayanan udah penuh saudara. Tiap minggu udah pasti pelayanan kemana-mana. Belum Senin sampai Jumat, Sabtu tuh kemana-mana pelayanan. Walaupun saya bukan full timer gereja ya. Ya jadi pelayanan banyak kemana-mana. Nah waktu hari Sabtu malam istri saya mulai merasakan sakit bersalin itu ya. Jadi mesti bawa ke rumah sakit. Akhirnya kami putuskan ke rumah sakit. Itu kira-kira jam 11 malam, setengah 12 ya, atau setengah 1 mungkin. Pagi sekali. Jadi karena pagi sekali, jalanan nggak macet. Jalanannya lancar. Jadi yang pertama terjawab. Yang kedua, karena itu tengah malam, anak saya pertama sudah tidur. Jadi dia nggak rewel. Jadi terjawab. Tapi yang ketiga, itu hari Sabtu. Sampai di rumah sakit, itu jam 2 pagi kira-kira masuk kamar bersalin. Waktu masuk di situ, itu hari Minggu pagi. Saya ada jadwal pelayanan jam 7 dan jam 10. Saya bawa ke rumah sakit, lalu karena diperiksa sudah bukan 5 kalau nggak salah ya. Langsung kamar bersalin, karena diperkirakan dalam waktu singkat akan segera melahirkan. Lalu saya ke depan ke bagian pendaftaran, udah beres semua, saya tungguin ya. Sambil saya doa, saya berbahasa roh. Sampai jam 5 pagi tidak ada reaksi apa-apa. Sementara itu ada beberapa orang yang baru datang terus melahirkan. Ada lagi baru datang, baru ditaruh di tempat tidur, bayinya sudah merojol keluar gitu. Untung susternya sigap gitu ya. Dokter belum ada. Sampai jam 5 saya udah bawa jas waktu itu. Dulu kalau pelayanan tuh harus kita pakai jas. Jadi saya mandi di rumah sakit ya. Kamarnya memang bagus ya karena kamar utama, kamar VIP ya. Lalu sampai jam 5:30. Akhirnya saya bilang, wah kayaknya saya harus pelayanan, saya bilang. Itu cukup sedih loh. Karena saya doa sekian lama jangan bentrok dengan jadwal pelayanan. Ternyata bentrok. Itu udah bukan 5. Ya, saya nggak pernah batalin pelayanan kecuali sekali atau 2 kali ya. Itu berbekas buat saya. Ya, yang pertama tuh saya lupa karena apa ya, tapi bukan di saya masalahnya. Tapi yang satu lagi itu karena Jakarta sedang ada demo. Macet di mana-mana. Jadi orang yang minta saya untuk datang pelayanan di kantornya, setelah lihat macet, saya balik arah.
Dan ketika ditelepon, saya bilang, aduh saya udah balik soalnya macet, saya kira nggak ada gini nih. Oh nggak jadi ya, ya gitu. Itu berbekas loh sekarang. Karena saya nggak pernah dapat kesempatan lagi pelayanan di situ ya. Habis itu teman saya udah pindah ke tempat lain. Jadi ketika sudah dijadwal hari Minggu itu, saya selalu usahakan untuk datang. Walaupun kadang-kadang dalam keadaan yang kurang sehat. Saya pernah beberapa kali datang dalam keadaan pilek, ya. Bisa nyanyi, lumayan, waktu khotbah bisa gitu. Tapi pernah juga nyanyi pun nggak bisa. Saya datang di kebaktian, saya maju ke depan, begitu saya pegang mic, saya doa, suara keluar, bisa. Saya khotbah dengan mantap selesai. Begitu amin selesai, hilang lagi suara. Dan besoknya itu masih kerja dulu, nggak bisa ke kantor. Tapi saya nggak pernah batalin pelayanan. Nah yang ini, saya sudah berdoa sekian lama, kok tidak dijawab. Itu rasanya kok nggak dijawab ya Tuhan. Tapi ingat seorang prajurit yang sedang berperang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Jadi saya bilang bisa saya pelayanannya, iya. Ya udah nggak apa-apa, dia tidur enak di kamar bersalin. Saya pergi dengan perasaan yang susah dibilangnya. Mau protes sama Tuhan, rasanya gimana gitu. Ya udah saya jalan. Dan begitu sampai di gereja tempat saya melayani, pendetanya tanya, gimana kabar? Baik. Bagaimana ibu, istri gimana? Baik. Oh ya, lagi di rumah sakit. Loh, siapa yang sakit? Ya istri saya mau melahirkan. Loh, kok kenapa pelayanan? Maksudnya batalin aja, temani aja di sana. Tapi saya pikir apalagi zaman dulu saudara ya, itu nggak terlalu mudah. Kalau kita nggak datang, itu nggak semua pengerja pada masa itu bisa siap gantikan. Saya berkali-kali menggantikan pembicara yang tidak bisa hadir tiba-tiba. Saya habis doa hari Minggu jam 6 ditelepon, Pak tolong gantiin Pak ini, tempatnya jauh. Oh oke, siap. Jadi penjadwal zaman dulu itu kan semuanya dari sentral, dari pusat saudara jadwal. Itu nggak semua bisa menggantikan. Jadi saya ngerti itu. Pernah saya juga lagi di rumah santai-santai cuci mobil, ditelepon, Pak tolong Pak saya nggak bisa pelayanan hari ini. Ya itu di daerah Sudirman. Oh ya siap, langsung. Saya baru berangkat nih, mungkin butuh waktu, gak apa-apa Pak. Saya bilang WL nanti suruh agak lama puji-pujiannya. Saya nyampe pas penyembahan saudara, nggak sempat duduk. Nyampe langsung Lalu pernah juga, ini ujian seringkali saudara yang saudara melayani. Saudara diajar melayani Tuhan itu bukan karena upah. Ya, saudara perlu ingat, reward itu dari Tuhan. Kalau saudara menerima sesuatu, ya itu ungkapan terima kasih, itu benih untuk ditabur, terima, jangan ditolak kecuali saudara ngerti Tuhan bilang jangan diterima. Ya, saya belajar banyak soal itu. Ya, tapi reward itu dari Tuhan. Jadi pernah saya lagi cuci mobil di rumah, lalu dibilang minta gantikan seorang pembicara yang tidak ada kabarnya. Nah itu hari kerja saudara. Ya. Jadi Jakarta pada masa itu kalau jam kantor tuh macetnya luar biasa. Nah saya dari rumah dari Bekasi ke arah sana lancar. Sebaliknya yang macet. Saya nyampe 6:30, pelayanan jam 7. Saya masuk parkir, udah parkir ditelepon lagi. Pak, udah di mana Pak? Pembicaranya udah datang Pak, makasih ya Pak ya. Wow, saya udah belajar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sedang mengajar aku. Reward selalu ada, nggak pernah enggak, karena Engkau Tuhan yang setia. Dan saya balik dengan harus mengatasi kemacetan. Biasanya kalau kayak gitu-gitu saya suka berhenti aja. Ya kalau macet Jakarta pernah 5 jam pulang waktu zaman saya kerja di kantor. Kami pernah nggak pulang dulu ya, akhirnya di bioskop ya bisa beli ya nonton gitu, tapi ya tidur nunggu supaya macetnya tuh lewat. Jadi saya ngerti gitu kalau batalin pelayanan itu bisa menyulitkan banyak orang. Ya. Dia sebegitu saya nyampe terus, waduh ya waktu lagi pas pujian penyembahan tuh WL-nya nyanyi lagu bagus sekali dan saya dijamah Tuhan. Saya naik ke atas ya, saya seperti melihat anak saya gitu ya, sedang belum lahir gitu. Nah saya pelayanan biasa, selesai jam 7, jam 9,
Saya telepon, oh belum melahirkan. Saya break 1 jam ya, jam 10 pelayanan lagi. Selesai jam 12, oh belum melahirkan juga. Lalu saya jemput mertua di rumah, sampai di rumah sakit ya. Mungkin jam berapa, jam 2, jam 3, nyampe. Belum melahirkan juga. Dokter yang tadinya cuti, akhirnya bisa datang. Lalu akhirnya anak itu lahir sekitar 6:30 malam. Saya ada di situ. Kenapa saya minta supaya tidak bentrok pelayanan? Karena saya mau dampingin istri saya. Tapi Tuhan tidak jawab itu. Tetap ada pelayanan. Saya lakukan pelayanan itu. Tapi istri saya yang sudah di kamar bersalin, bukaan 5, itu di stop. Tidur tenang begitu. Kan biasanya habis bukaan 5, cepat, 6, 7 cepat begitu kan. Ini enggak. Di stop begitu. Belakangan saya baru ingat. Ayat yang mengatakan, kalau aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi soal buka tutup, itu Tuhan yang atur. Ya, yang penting saya nurut aja gitu. Dan akhirnya betul, itu waktu lahir ya, sedang pertandingan bola, dokter itu karena sudah sering menolong, membantu melahirkan ya. Jadi dia sambil nonton bola gitu ya. Lalu saya ya temani semua sampai anak itu waktu lahir ya. Sudah dimandikan, dikasih ke saya peluk, saya bilang kamu pinter ya, kamu nunggu papa dulu pelayanan selesai ya, baru kamu lahir ya. Saudara, itu pelajaran berharga buat saya. Memang ada hukum-hukum surgawi, salah satunya adalah seperti yang seorang petani tadi. Ya terus bekerja keras dalam arti dia konsisten, di waktu dia nabur, ini belum tumbuh, terus dia sirami, terus dia lakukan bagian dia. Ketika kita pelayanan bisa aja hal yang kita lakukan namanya sia-sia. Itu kayak pohon bambu Cina. Itu 5 tahun pertama saudara tanam, siramin tiap hari, dia gak numbuh. Tapi setelah itu dia akan cepat sekali dalam waktu mungkin cuma 5 minggu. Bisa tinggi sekali berapa puluh meter. Nah pertanyaannya, apakah bambu tersebut tumbuh dalam waktu 5 tahun ataukah 5 minggu itu? Jadi sebenarnya kita kalau pelayanan juga ya, kita tuh nggak bisa bermenggah gitu. Kalau kita ada di satu posisi, itu sebenarnya Tuhan pakai banyak orang untuk kita bisa ada di satu titik tertentu. Kalau kita pelayanan juga terus banyak orang diberkati atau banyak jemaat, sebenarnya itu juga kita menuai hal-hal yang mungkin orang lain Tuhan pakai lakukan. Jadi 5 minggu pertumbuhan bambu Cina itu tidak akan terjadi kalau tidak ada 5 tahun sebelumnya. Tetap disirami, dijaga dengan baik. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang olahragawan dia harus ngerti aturan-aturannya supaya jangan diskualifikasi. Bagaimana dengan kita? Dengan doa juga begitu. Kadang-kadang kita mungkin nggak tahu ya, bahwa doa itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya doa iman, kita minta sekali dan kita percaya itu akan terjadi walaupun belum terjadi, butuh waktu. Tapi ada juga namanya doa mencari kehendak Tuhan. Ada juga doa penyerahan hidup. Ada doa syafaat yang dilakukan berkali-kali tiap hari. Itu masing-masing punya aturan. Kalau kita berdoa untuk orang sakit misalnya, kita perlu tahu dulu, yakin bahwa memang Tuhan kehendaki untuk sembuh. Ada banyak ayatnya. Jadi waktu kita doakan, kita percaya, jangan di ujung doa kita bilang, pada akhirnya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu benturan aturan. Itu kayak kita main bola, kan hanya boleh pakai kaki, sama kepala, sama dada. Nggak boleh pakai tangan. Kalau main bola basket, kita pakai tangan, nggak boleh pakai kaki. Aturannya beda. Dalam doa juga begitu. Ada yang namanya doa iman, kita yakin ini tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, ada dasar firman Tuhannya. Kita berkata, jadilah sembuh. Lalu jangan kita bilang, biar kehendak-Mu yang jadi. Itu akhirnya kita nggak yakin. Itu beda, saudara. Tapi untuk sampai di sana, untuk itu terwujud, itu memang butuh ketekunan. Dan Ibrani 10 bilang,
kamu perlu ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi waktu saya doa, saya minta supaya jangan bentrok jadwal pelayanan, sebenarnya tujuannya saya bisa dampingin istri saya. Itu tujuannya. Nah, Tuhan gak jawab bentrok pelayanannya, kamu lakukan dulu. Waktu dilakukan, Tuhan bisa tahan begitu rupa, sampai ketika saya selesai pelayanan, saya datang, saya bisa dampingin istri saya. Nah, di situ perlu ngerti aturan-aturan surgawi, perlu ketekunan juga. Ya, ini kesaksian saudara ya. Jadi mungkin saudara nggak bisa tiru mentah-mentah seperti itu, tapi yang bisa kita tiru senantiasa adalah tanya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ikuti tuntunannya, maka kita akan bisa melalui semuanya. Ya, sungguh betul nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia mengajarkan kesembuhan ilahi kemana-mana. Satu ketika ada kanker, ada daging tumbuh di sini telinganya. Udah berdarah-darah gitu. Dia berdoa. Dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia akui itu, dia ucapkan itu. Tapi masih ada kelihatan. Lalu teman-temannya bilang, Pak dioperasi aja sebentar tuh Pak. Dibawa. Enggak, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Saudara tahu berapa lama? 6 tahun. Dan waktu tahun ke-6 dia hadir di satu kebaktian, ada senior dia yang doakan dia di mimbar. Tumpang tangan tuh darahnya masih menetes. Dalam minggu itu kankernya hilang tanpa usaha manusia. Tapi butuh 6 tahun. Beda-beda tiap orang. Ada satu hamba Tuhan lagi namanya Smith Wigglesworth. Dia buta huruf awalnya, istrinya ngajar dia untuk baca dan dia baca Alkitab, hanya baca Alkitab. Dia dikenal sebagai a man of one book, orang yang cuma satu buku yang dia baca, yaitu Alkitab. Dia membangkitkan 20 orang mati dalam pelayanannya. Sangat spektakuler. Tapi sementara dia KKR doain orang, ada batu ginjal yang sebenarnya itu harus dioperasi dan dia gak mau. Karena dia bilang, tidak satu pisau operasi pun yang boleh menyentuh tubuh saya. Tapi tahu akibatnya? Waktu dia KKR, wah mujizat terjadi, orang-orang disembuhkan. Itu spektakuler loh, karena kalau dia tuh doain orang, kadang-kadang ada orang sakit kanker tuh ditonjok gitu. Jangan ditiru ya sembarangan ya, tapi memang itu dia kayak begitu. Dan waktu dia tonjok itu kankernya jatuh. Sembuh. Tapi selesai KKR, dia kembali ke kamar, dia merintih karena batu ginjal itu. Dan paginya nanti pakaian dalamnya sudah berdarah. Tapi setelah 4 tahun, itu keluar sendiri batu ginjal. Jadi di situ ada ketekunan, ada konsistensi, dan tiap orang punya pertandingan yang berbeda. Ya, saya sendiri pernah ngalamin dulu ya, saya kerja. Lalu ada satu sakit yang saya nggak ngerti, kalau saya minum susu, makan roti, ya maaf kata, itu keluar dari pusar saya. Saya ke dokter, saya tanya apakah ada hubungan antara pusar dengan ini? Nggak ada. Dikasih obat, nggak sembuh, seminggu, udah nggak bisa ke kantor. Itu kalau kena, pusar ini kena baju, sakit sekali. Jadi saya berbaring aja. Sampai hari Minggu, nggak bisa ke gereja. Saya berbaring gini, lalu saya ingat ada satu hamba Tuhan yang saya suka belajar dari dia. Saya telepon lewat handphone. Dia bilang, Pak, pusar saya begini-begini. Dia bilang, ikutin kata-kata saya. Ya. Lalu saya ikutin kata-kata dia. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya tolak semua penyakit. Ini dusta omong kosong dari iblis. Nyah semua dalam nama Yesus dan jadilah sembuh. Disuruh periksa, saya bilang, iya Pak, nanti saya periksa di kamar mandi gitu. Karena saya agak ragu jujur sebenarnya, tapi saya ikutin kata-kata dia. Saya ke kamar mandi. Waktu saya buka itu plester, itu kayak bisul mau sembuh ya, matanya keluar. Langsung saya bisa mandi. Langsung punya keinginan ke gereja lah, karena itu hari Minggu. Itu di Karsa Pemuda, saudara. Cukup jauh, ya gereja yang baktian kedua apa ketiga itu. Naik bus dan sampai di gereja tuh hari Minggu, nggak ada doa kesembuhan, nggak, udah biasa aja. Pulang besoknya saya ke kantor, sudah bisa
biasa ya, walaupun pakaian masih di luar gini, tapi kemudian sembuh total. Tapi kira-kira setahun lebih itu penyakit nyerang lagi. Dan kali ini saya mau minta didoain, hamba Tuhannya lagi di Amerika. Jadi saya tengking, saya tiru doa dia. Saya tolak nih penyakit dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Bukan akan sembuh, sudah sembuh. Kalau perjanjian lama, memang kamu akan sembuh. Tapi perjanjian baru, kamu sudah sembuh. Dibilang seperti itu. Itu saya ngomong tahu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu baru hilang itu. Dan sampai sekarang gak pernah balik lagi itu penyakit. Ini pelajaran penting buat kita ya. Kita mungkin didoakan orang lain. Entah masalah apapun. Tetapi secara pribadi kita mesti bangun kehidupan rohani kita. Jadilah seperti prajurit. Berkenan kepada Tuhan. Jadilah seperti seorang olahragawan. Ngerti aturan-aturannya supaya tidak diskualifikasi. Dan jadilah seperti seorang petani yang konsisten, yang kerja keras, yang percaya ini yang saya tanam pasti dia tumbuh. Walaupun lewat proses yang tidak mudah. Tapi kalau saya nggak tanam, saya nggak tabur, nggak ada yang saya tuai. Itu soal iman, itu soal konsisten, soal percaya, dan begitulah cara kerja kerajaan surga. Jadilah seperti prajurit, seperti olahragawan, dan seperti petani. Amin. Yuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan satu lagu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca, kami dengar. Kau mengajari lebih jauh lagi. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga memiliki janji Tuhan yang terrealisasi dalam hidup kami. Engkau baik, Kau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Syara lamara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih sampaikan beberapa hal ya. Dulu waktu saya hadir di ibadah, saya suka kagum melihat hamba Tuhan khotbah berdiri di mimbar. Karena saya orangnya pemalu, ya. Saya nggak pernah berani tampil di muka umum. Dan saya suka mendambakan, enak ya jadi hamba Tuhan, penuh iman luar biasa. Saya nggak tahu bahwa hamba Tuhan yang bisa berdiri di depan itu
Ya, khususnya mereka yang Tuhan pakai luar biasa. Itu mulai proses yang banyak, saudara. Saudara bisa ngomong kalimat yang sama, tapi kalau saudara sudah pernah lalui bersama Tuhan, itu dampaknya beda sekali. Kata-kata saudara itu seperti pedang yang tajam. Saudara melihat saya berdiri di sini, cerita kelihatannya banyak hal-hal yang mengagumkan. Tapi ketahuilah, itu tidak selalu mudah. Tapi yang saya bisa bilang, Tuhan setia. Ada masa-masa ketika saya harus melayani, tekanan sangat berat. Ya. Tapi saya harus tetap melayani. Ada masa ketika saya duduk, itu pujian melawan saya sampai saya nangis. Nah, saya bisa selesaikan pelayanan dengan baik. Jadi ketika orang itu berdiri, tidak berarti semuanya itu aman-aman. Ada situasi yang mungkin sedang dia hadapi. Dan itu juga berlaku untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin sangat senior, yang luar biasa, yang kita lihat hebat ya. Saudara mungkin gak tahu perjuangan di balik itu. Tapi hidup mereka menceritakan bahwa Tuhan setia, Tuhan dapat diandalkan, dan Tuhan selalu hebat, luar biasa. Saudara mungkin berpikir Tuhan terlambat, enggak, dia gak pernah terlambat. Saya dengan istri pacaran cukup lama, hampir 11 tahun. Ya, bapak saya udah meninggal lebih dulu, baru kami menikah. Ya, biaya sendiri, gak pernah terpikir apa yang saya tabur tuh Tuhan berikan tuayan yang luar biasa. Gak pernah terpikir waktu menikah tuh bisa terbayar semua, lebih begitu rupa sehingga bisa bulan madu ke Bali dan Mataram yang waktu itu sangat mewah. Terjadi. Bisa ada tinggal di rumah sendiri yang menurut saya sangat bagus, di kompleks yang sangat bagus. Gak pernah mimpi seperti itu, tapi terjadi. Lalu dipercayakan melayani saya. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara menghadapi apa saat ini, tapi Tuhan tetap setia. Jangan berhenti berharap. Mungkin kau sudah menghadapi laut teberau, dan itu akan terbelah. Atau kalau nggak terbelah, saudara akan diangkat lompat melewati itu. Karena dia selalu bisa buat jalan yang tidak pernah terpikir. Itu Tuhan kita. Yang diperlukan dari kita adalah tetap konsisten, setia, melayani dia. Karena dia Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Bu Hera cukup tahu ya, waktu bapak saya meninggal, ya, wah, kami itu kayak yang rumah itu dirobohin, roboh semua. Adik saya masih kuliah, belum selesai. Hari ini dia tinggal di Jerman, kehidupannya sangat mapan. Ya. Ada banyak keponakan saya lahir, sangatnya Bu Hera tahu seperti apa. Dia bisa sekolah di Amerika, dia dapat beasiswa, dapat penghargaan dari Obama. Hari ini sudah bekerja di perusahaan bagus, punya kendaraan sendiri, mapan menurut saya. Sesuatu hal yang dulu saya nggak pernah pikirkan. Ya. Jadi jangan berhenti berharap. Dia Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Mari kita doa. Tuhan, Engkau yang memiliki kami semua. Engkau tahu semua masalah yang kami hadapi, bahkan sebelum terjadi, dan selalu ada jalan keluar yang bisa kami lalui. Dan pada saat ini kami berdoa, buka mata kami Tuhan. Kami boleh melihat jalan keluar itu seperti Engkau membuka mata Hagar untuk melihat perigi yang memang sudah ada. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, jamaah Tuhan, pertolongan dalam kesehatan, pertolongan dalam ekonomi, dalam masalah keluarga, untuk mengalami broken home. Kau memulihkan kembali mereka Tuhan. Kau bawa mereka mengenal Engkau. Orang-orang yang terhilang dipanggil kembali datang dalam persekutuan dengan Engkau. Mereka yang kecewa dipulihkan, disembuhkan kembali Tuhan. Mereka yang tidak punya pengharapan, mereka diberi kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
mengendarai badai. Dengar baik-baik saudara, walaupun ada badai, badai itu yang membawa saudara terbang tinggi, jauh melampaui tempat-tempat yang saudara belum pernah lalui. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Mari berharap kepada Dia senantiasa. Kekuatan baru mengalir. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dengar baik-baik, terlalu sedikit kalau engkau cuma menghadapi masalah itu dan selesai. Tuhan akan buat engkau melampaui hal-hal yang pernah kau alami. Dia Tuhan yang menjawab lebih daripada yang kita bisa bayangkan. Dengar baik-baik, Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biar jadi Tuhan seperti yang kami doakan, bahkan lebih daripada yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, kau setia. Dan jadilah demikian seperti yang kami doakan. Jadilah demikian di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Kita dapat kita duduk bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersyukur. Sorak-sorai sekali lagi yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita dengar bahwa untuk menjadi seorang prajurit tidak gampang. Banyak perjuangan, banyak korban yang harus kita buat. Tapi kita harus melangkah itu. Melompat tembok, memenangkan musuh. Mengelilingi gunung-gunung yang tidak bisa ditembus. Apapun yang terjadi, Tuhan beri terobosan-terobosan buat kita semua. Haleluya. Kalau saya bisa bertemu dengan Bro Yakub, sudah sekian puluh tahun kita terpisah. Dia itu dulu kenal, tapi kita tidak dalam satu persekutuan. Tapi adik-adiknya ada bersama kami di persekutuan yang ada di kompleks di rumah saya. PD Shalom namanya. Mereka orang-orang yang setia dalam pelayanan. Tidak ada PK, tidak ada apapun. Ya, yang kecil yang Tirsa itu seringkali pulang kerja dia harus naik taksi untuk ngejar membimbing, membina anak-anak youth di kompleks kita dan beberapa anak lain. Dan akhirnya ketiga pembina ini semua Tuhan berikan kesuksesan ada di luar negeri semuanya. Yang satu Erlina Batubara jadi gembala. Ya. Ada satu lagi anak yang dibinanya. Ini salah satunya nih. Ya, cikal bakal. Masih SD waktu itu. Oke toh? Itu. Satu lagi ada namanya George Ari. Dia jadi gembala di Amerika Serikat. Jadi semua yang kita tabur tidak sia-sia. Asal engkau tulus. Yang punya rumah. Ini cikal bakalnya GBI Pondok Gede Brasa. Di kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragu, buka rumahmu untuk Tuhan.
dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Asal tulus, jadilah prajurit yang finish well, jangan setengah-setengah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Jakob Waspaitila, engkau yang sudah pilih dia dari awal, dari muda sampai sekarang membuktikan kesetiaannya, dan Tuhan akhirnya memakai dia untuk menggembalakan. Dan itu satu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi Tuhan pasti memampukan. Dan Tuhan memberikan banyak kesaksian dan jiwa-jiwa dituai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bersama istri, anak-anaknya, Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan biarlah kami menyiapkan hati kami untuk membawa pulang berkat Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan kita, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, di dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bagi saudara bisa berucap syukur pasti pada pagi siang hari.